Materi dan panel diskusi pada kegiatan Machine Learning Crash Course 2020 ini. Kemudian pada sesi pertama pada pagi ini kita memiliki 2 orang narasumber, yaitu Bapak Gulam Imaluddin selaku Data Analytic Expert dari Omnisci. Kemudian dan juga dari narasumber internal, yaitu Ibu Dr. Dety Purnamasari dari Universitas Gunadarma. Izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV atau Curriculum Vitae dari Bapak Gulam Imaluddin. Pendidikan beliau adalah Master Program Information Technology dari Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja beliau adalah sebagai data analitik, saat ini menjadi data analitik expert di Omnisci, yang sebelumnya juga membawahi solution engineer di Apac Omnisci, dan juga beliau seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin demikian. Kepada Bapak Gulam, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Asti. Saya akan mulai. Saya nggak bisa share screen ya, host disable. Ya, host tolong dijadikan Pak Gulam sebagai co-host. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah bisa Pak. Ya, terima kasih. Oke, untuk confirm aja udah kelihatannya slide saya ya. Jadi saya akan coba bawakan materi tentang bagaimana Omnisci handle analytics dan machine learning gitu ya. Khususnya untuk di dunia industri, apa sih yang biasa kita implementasikan. Nah, apa yang akan coba saya bahas hari ini adalah intro tentang Omnisci, kemudian analytics challenge, kemudian apa yang dijawab dengan Omnisci dari challenge tersebut, kemudian tentang produk architecture-nya, apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian reference architecture, ini lebih ke bagaimana integrasi Omnisci dengan sistem lain, kemudian sedikit singkat untuk get started karena Gunadarma sendiri sudah punya mesin GX1 kalau nggak salah ya. Jadi kita langsung coba. Oke, saya mulai background dulu dengan challenges apa sih yang akan dijawab oleh Omnisci itu ya. Yang pertama adalah data scale. Jadi recently dengan adanya IoT, apalagi sekarang mode-nya adalah kita lagi lockdown dan work from home. Kemudian bisnis juga lebih banyak bergerak ke arah digitalisasi gitu ya. Jadi contohnya mungkin kalau conventional stores penjualannya menurun, pindah ke digital store-nya mereka, maka akan lebih banyak data yang akan ditangkap di sana. Dan di sana juga perlu respons analytics yang cepat.
Yang kedua adalah tentang geospasial. Jadi analytics sekarang itu tidak hanya terbatas pada transactional data, tapi kita harus tahu konteks lokasinya. Karena nanti di sana akan banyak insight yang diambil dari, misalkan kalau kita tahu lokasinya, daerah atau POI terdekat ada apa, itu bisa menentukan preference dari customer dan sebagainya yang bisa bermanfaat bagi industri ya. Yang ketiga masalah silo tools dan sistem gitu. Jadi kita tahu sama ini banyak komponen sistem analytics, dari data transformation, kemudian database, ada machine learning dan data modeling tools, kemudian ada BI and dashboarding tools gitu. Dan ini terpisah sehingga ketika mau menggabungkan menjadi satu solusi akan ada integrasi yang sangat kompleks. Dan yang keempat adalah sekarang the rise of machine learning and artificial intelligence ya. Jadi data analytics, data science itu sangat banyak digunakan di industri, dan bagaimana kita menggabungkan data science yang tergolong sama modern analytics dengan traditional analytics, reporting dan sebagainya. Jadi yang sering terjadi adalah di ranah data science, dan banyak Bapak Ibu yang melakukan penelitian juga di ranah data science, juga exploration dari data, kemudian bikin model. Tapi at the end of the day, gimana membawa ini ke ranah production? Karena ketika kita bicara di ranah enterprise, gitu. Contohnya, saya punya experience juga di selain consulting, saya pernah di end user, saya bekerja di Wireless Indonesia. Kita building data science model untuk, waktu itu contohnya untuk scoring foto, apakah foto produk yang dipasang oleh pengguna ini bagus atau enggak, bagusnya seperti apa. Dan untuk memberikan business benefit tentunya harus masuk ke production. Gimana cara implementasi this data science model ke front end system, dengan engineering. Ini yang biasanya jadi kendala. Jadi closing the cycle of analytics. Dari data itu dimasukkan, dianalisis, dibuat modelnya, di inference, di score, sampai diimplementasikan untuk facing ke customer-nya seperti apa. Ini yang coba kita jawab sebagai oversight. Data yang growing begitu cepat. Kita tahu ada Moore's Law yang jumlah kapasitor bertambah berapa kali setiap 5 tahun. Tapi sekarang itu juga terbalap oleh besarnya data. Jadi ketika proses data processing sekarang hanya mengandalkan CPU processing, itu waktu yang digunakan untuk melakukan analisisnya jauh lebih lama. That's why salah satu solusi yang diperlukan oleh OMSI adalah kita leverage GPU, graphical processing unit, untuk melakukan analytics. Nah, apa sih GPU dibandingkan CPU? I think ini sesuatu yang sudah common sekarang ya. Jadi contohnya di mesin GX1 itu ada, kalau nggak salah, ada versi 4 GPU, ada versi 8 GPU, saya nggak tahu apa yang ada di Dharma. Tapi contohnya di mesin 8 GPU itu satu GPU bisa 5.000 cores. Artinya ketika 8 GPU itu punya 40.000 cores untuk processing. Sedangkan CPU sekarang cuma 20 cores. Tapi tetap CPU akan tetap digunakan karena CPU is very good for serial processing. Sementara GPU ini core-nya kecil. Lihat dari sini lebih lambat dari CPU, tapi dia bisa lakukan paralel ya, throughputnya dalam satu kali lebih besar. Nah, yang Omnisci lakukan misi kita adalah untuk membuat analytics ini instan ini tidak ribet gitu ya. Jadi dalam satu platform kita punya berbagai hal, powerful ini lebih kepada speed dan performance. Kemudian effortless ini juga termasuk kepada butuh misalkan as a business analyst, saya mungkin nggak mengerti Python atau data science, tapi bagaimana as a business analyst saya bisa melihat insight dari sebuah data. Itu yang disasar oleh Omnisci. Gitu. So
background-nya sendiri kita, ini mungkin database-nya kenal dulu namanya MapD. Jadi MapD open source GPU database dari tahun 2014. Kalau dari metode Mostek sampai sekarang ini ya, berupa database, dan kita juga punya yang enterprise edition dengan versi yang lebih lengkap dengan visualization tools, integration, berbagai konektor integrasi dan sebagainya. Gitu. Kita global company dan sekarang sudah ada presence di Asia Pasifik, jadi kita bantu klien-klien kita di regional. Saya sendiri bantu di regional Asia Pasifik dan ini ya, Europe, Middle East, dan Afrika juga. Nah, apa sih yang biasanya, jadi ini lebih kepada use case, apa sih yang biasanya dipakai gitu. Kalau mungkin orang tanyanya, analisis cepat-cepat buat apa? Banyak. Jadi dari sisi otomotif misalkan sekarang ramai untuk automated vehicle. Itu automated vehicle tentu harus diawasi dan modelnya harus di-train. Jadi ada analytics analisis. Ya, ini datanya sangat besar dan butuh response time dari analisis yang bisa jadi microsecond, karena ketika sudah bicara otomotif, automation di untuk mengenali traffic atau mengenali hambatan, misalnya ini banyak dipakai juga di beberapa perusahaan di Indonesia yang saya tahu sudah pakai GPU processing untuk optimize their logistic distribution. Capital market ini banyak dipakai untuk portfolio performance risk, organization valuation, ya, atau investing with alternative data, ini termasuk kepada mengambil data-data eksternal yang jadi basicnya investment, nggak cuma lihat big data tapi eksternal dari news, dari trends segala macam. Kita juga banyak dipakai di defense untuk geospatial intelligence sama pattern of flight analysis. Ini bahasa gampangnya tracking, ya, tracking pergerakan orang, tracking aset dan sebagainya. Telecommunication kita juga kuat di telco untuk lihat network, network reliability analysis, location based service untuk campaign. Jadi ini sangat umum, jadi kita pakai operator apa biasanya jalan tiba-tiba ada SMS dan pin donat atau dan sebagainya untuk tawarin produk, itu location based service yang biasa di-support juga oleh kita di GPU processing power. Kita ada beberapa klien juga di utilities dan oil and gas, lihat well analytics mereka, distribusinya di dalam data. Kemudian itu use case tadi. Kemudian dari sisi platform sendiri, jadi ini adalah ada 3 komponen utama. Kalau 3 ini adanya di Enterprise Edition of Design. So open source edition kita itu menyediakan the database itself. Tapi sebenarnya database ini core-nya, karena kita adalah GPU database. Jadi kita bicaranya SQL, bahasanya SQL, standar SQL. Tapi bedanya adalah kita prosesingnya di GPU. That's why analytics resultnya bisa 100 kali lebih cepat. Gitu. Kita juga punya capability untuk embedding machine learning task as a UDF. Jadi kalau di database kami itu biasanya ada UDF, user defined function. Biasanya untuk bikin store procedure, trigger gitu ya. Tapi kalau misalnya kita provide UDF, bisa juga untuk embedding machine learning proses, kayak misalkan deep learning proses juga bisa didaftarkan sebagai fungsi baru di OpenAI. Kemudian yang kedua, kita punya rendering engine. Nanti akan saya jelasin juga di belakang. Intinya adalah mengenerate geospatial image dari data-data dari billion of data. Yang ketiga, Immerse, ini front end tools kita untuk data analytics. Jadi banyak ini untuk bikin dashboard, report, kemudian untuk melakukan data analytics. Kita punya fungsi untuk pokok analytics yang sangat berguna untuk tracking juga. Nah, itu ada di Immerse. Jadi 3 komponen. Apa sih yang biasanya dimasukkan atau di-utilize di OpenAI? Kita nggak mengutilize semua type of data, karena
Pertama dari sisi investment, this is a GPU database. So GPU infrastructure tentunya lebih mahal dari CPU infrastructure. Makanya ketika kita bikin use case pun kita harus selektif, ROI-nya gimana ke bisnis. Nggak bisa kayak, oh saya punya reporting sederhana yang bisa dikeluarkan harian, I don't think it needs GPU to proses that. Nah, kita punya panduan, biasanya kita lihat ada VAST, fast volume, jadi volumenya besar, jadi ya bisa billion of record. Kita biasa bekerja dengan minimal 1 miliar record. Standar industri itu satu node bisa 5 miliar sampai 7 miliar transactional record. Segitu. Yang kedua agility. Agility ini terkait sama biasanya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mau didapat dari data tersebut. Kalau kita punya satu static report dengan satu pertanyaan, satu view-nya itu lagi. That's something yang mungkin kurang powerful juga kalau dimasukkan ke OmniSign. Artinya teknologi lain, CPU-based technology masih cukup. Jadi ini agility. Nah, ini kalau di bisnis ini banyak. Jadi kalau pengalaman saya kerja di bisnis, saya bikin dashboard bahwa untuk manajemen pasti ada aja yang ditanyain. Revenue naik ditanyain seperti apa, revenue turun ditanyain seperti apa. Nggak pernah berhenti di, oh ya ini report selesai. Nggak, pasti ada pertanyaan. That's the agility. Yang ketiga adalah spatial temporal. Spatial temporal ini lebih ke type of data. Spatial temporal seperti namanya, jadi ada komponen lokasi dan komponen waktunya. Gitu. Jadi bukan reporting data biasa. Biasanya kita mengolah data-data yang punya time series element dan location element. Ini tiga ini di-combine is very powerful to be processed in OmniSign. Kira-kira itu baseline kita untuk ambil use case yang cocok untuk OmniSign. Nah, kemudian dari sisi integrasi sendiri, karena OmniSign ini sebenarnya core tadi database, cuman kita tahu dengan needs yang sekarang ini kita butuh integrate dengan yang lain. Gitu. Jadi visualization, kita provide visualization dengan Inbox, tapi at the same time company juga biasanya sudah punya platform sendiri, Tableau, Power BI, so we need to be ready to integrate with them. Termasuk di data science kita punya integration dengan Rapids AI. Jadi kalau di NVIDIA, this is a very sekarang yang paling populer mungkin ya, Rapids AI, GPU data science. Kita integrate dengan Rapids, kita bisa integrate untuk ID-nya sendiri, kita bisa integrate dengan Jupyter dan sebagainya. Kemudian location intelligence ini lebih ke GIS tools, itu integrasi dengan Esri, QGIS, Carto dan sebagainya. Jadi data-data yang diproduce dari sistem itu bisa kita manfaatkan juga. Jadi kita punya beberapa banyak konektor untuk integrasi. Ini saya nggak akan terlalu banyak di sini karena ya ini seperti ini. Kita bisa ingest berbagai tipe dataset dari sini, bisa dengan database yang lain, bisa dari Hadoop juga, dari data system. Kita bisa connect ke data science dan AI, kita bisa connect ke third party kayak Power BI, Tableau dan segala macam. Kita juga provide. Nah, sekarang saya masuk untuk membahas satu persatu komponennya. Ya. Yang pertama adalah OmniSign database sendiri. Jadi kita SQL engine, artinya kita bisa proses SQL. Kita memang language SQL, is a standard SQL language. Semua dokumentasinya ada di online, jadi bisa dilihat kalau nanti mau coba SQL-nya. Bisa ke docs.omnisign.com, itu di sebelah kiri ada navigation-nya untuk SQL, data manipulation. Kita punya DML, DDL, kita support. Jadi semua functionality-nya ada di sana. Saya nggak sepertinya nggak perlu jelasin satu-satu karena SQL ya cukup umum dan kita juga pakai jenis SQL. Gitu. Nah, yang membedakan apa SQL kita data processing kita menggunakan high memory bandwidth, artinya data yang di-store di storage hard disk ya. Pertama kali dari OmniSign akan bawa itu ke RAM, kemudian baru di-stream ke GPU RAM. Nah, ini yang buat kita bisa doing analytics 100 kali lebih cepat dari traditional database. Native rendering pipeline ini juga kita punya rendering function, nanti
seperti saya perlihatkan, ini ada komponen geospasialnya, dan ya kita bisa dibilang super computer processing gitu ya. Meski dengan hanya satu node of GPU server kayak satu DGX one itu dan bisa ngarahin 20 server dari CPU 20 CPU base server. Tree memory caching ini tadi yang analisis, maka tiringnya dia naik. Kalau di sistem itu kita punya tiring dari storage yang paling bawah, dia besar tapi lambat. Yang kedua sistem RAM lebih kecil dari storage tapi lebih cepat, jauh lebih cepat. Dan yang paling atasnya adalah CPU RAM, jauh lebih kecil lagi. Contohnya kalau di komputer-komputer rumahan gitu ya, workstation kayak saya satu punya juga di rumah, biasanya buat main game. SSD 1 tera, RAM-nya cuma 32 GB, CPU RAM-nya 8 GB. Kira-kira seperti itu, tapi speed-nya makin ke atas akan jauh lebih cepat. Query compilation ini sebenarnya kita work with NVIDIA CUDA. Jadi SQL yang ditulis di sistemnya Omnisa itu akan di-compile jadi CUDA code, kemudian dijalankan di CPU itu sendiri, in situ processing and in situ rendering di NVIDIA GPU. Ini comparison, jadi ada kalau beberapa benchmark, terutama dari data ingest. Otomatis kalau kita harus proses data yang sangat besar, maka masukin datanya ke database juga harus cepat. Jadi kita compare dengan in-memory database sama NoSQL database, kita bisa 8,5 kali sampai 12 kali lebih cepat. Di data ingestion ini belum melibatkan CPU, it's about the architectural dan sistem arsitekturnya aja, di mana kita bisa meleverage multithread dari CPU untuk melakukan data ingest. Nah, yang kedua yang paling menarik adalah untuk execute queries. Jadi ini query-nya kita tes, kalau nggak salah dari 1,1 miliar record, terus kemudian kita aggregate, kita join segala macam, kita bisa 500 kali lebih cepat dari Spark Hadoop, dari Hadoop environment ya. Kemudian kita bisa 100 kali lebih cepat dari Presto. Kemudian untuk industri yang exciting adalah ketika prosesnya lebih cepat, otomatis cost infrastructure cost-nya juga lebih rendah. Dan yang 40 server sekarang cuma butuh 1 server. That's why secara TCO juga kemudian lebih rendah. Contohnya kita compare ke Hadoop, kita bisa 100 kali lebih, 90 kali lebih efisien untuk infrastructure price. Nah, yang kedua, tadi database-nya sendiri untuk processing is available for open source edition ya, jadi free juga untuk dipakai di sana, ada di GitHub kita, jadi bisa di googling Omnisa GitHub, ada database ya. Kemudian yang kedua rendering engine kita, jadi ini untuk melakukan geospatial heatmap seperti contoh gambar di sana. Traditional system biasanya kalau untuk merender itu adanya di local komputer gitu. Karena saya connect ke database 1 miliar record, kemudian saya harus bikin geospatial heatmap. Itu biasanya datanya di download dulu ke local system, kemudian di render di client. Nah, yang kami sarankan adalah data render in place on server. Datanya di render di server, kemudian client yang even handphone atau thin client yang sangat kecil pun bisa dari hasil dari geospatial network. Kita leverage teknologi dari Vega, jadi Generative Mega Geospatial Image. Jadi dari data diproses oleh Vega, kemudian dirender di CPU, kemudian yang balik ke client adalah PNG image. Jadi it's very light. Gitu. Nah, ini contoh penggunaan Beamers. Nah, kita juga punya feature yang namanya geotemporal visualization platform untuk geofencing. Jadi ketika kita punya data yang tersebar di muka bumi, kita mau lihat spesifik area, kita provide capabilities untuk bikin custom polygon sebagai filter. Ini banyak dilakukan, banyak dimanfaatkan untuk biasanya location based campaign. Saya mau batasi sebuah area, kalau ada user masuk ke area situ, dan dari some action needed dari sana.
Jadi kita punya capability itu, I'll go for demo juga untuk memperlihatkan gimana sih capability ya. Kemudian immerse sendiri ini front end ya. Jadi kita bisa bikin visualisasi basic chart di slide 24. Yang ini Pak Gula? Iya tadi yang Vega. Ya. Terus masih ini. next. Ya. Next lagi, satu lagi. Ya, tadi di sini. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi Omnisci Immerse ini kita visualization tools, jadi ini front end ya. Ini adalah tools yang akan banyak dipakai oleh data analytics, data science juga. Jadi kita provide basic chart jadi untuk bikin dashboard, reporting. Kita juga punya advanced geovisual, geospatial visualization, merupakan gambar untuk geovisualnya. Kemudian geovisual interaction juga seperti tadi, filtering, kemudian tracking dan segala macam. Next. Kita bisa di sebelah kiri ini ada simplification, ya, dimana tracking dari pergerakan vessel atau kapal over time. Jadi kita punya power yang sangat kencang. Ini geser pun dia bisa berubah. Padahal datanya sebenarnya 11 miliar data di misalkan. Next. Nah, sebelum ini kita masuk ke data science dulu. Itu komponen satu lagi yang akan diintegrasikan dengan Immerse adalah tentang data science. Jadi ini juga salah satu yang menarik buat Bapak Ibu di Gunadarma ya. Next. Bagaimana Omnisci melakukan data science? Diklik aja biar gambarnya tampil. Oke, klik lagi. Next. Nah, oke, jadi yang kita handle, kita mencoba menghandle data science workflow end-to-end dari data preparation. Jadi data preparation-nya ini lebih kepada di database-nya sendiri, tapi front-end data science nanti bisa melakukan ke sana, ada konektornya. Kemudian data discovery, data engineering, model validation, sampai evaluation. Ini juga yang kita address untuk personas. Next. Oke, jadi di ranah data science karena kita adalah GPU database, maka kita coba integrate dengan GPU based data science library atau data science environment. Kan banyak ya, ada H2O, TensorFlow, Torch, sekarang ada Rapid segala macam. Nah, semua itu interfacing-nya itu ada di tengah sini. Kalau di bawah tadi ada Omnisci DB ya, di bawah data processing, filtering, training. Jadi ini untuk standar semua. Kemudian ketika akan diproses ke data science, otomatis data ini kan harus masuk ke platform lain. Nah, di ranah GPU data science ini kita bicaranya dengan GPU data frame. Ini dikembangkan oleh NVIDIA, jadi ada CUDF, CUDA data frame. Ini kita allowing zero copy of data. Jadi datanya nggak di copy ke platform lain, datanya ada di Omnisci string datanya ke GPU untuk di pick up sama data science library yang lain, TensorFlow, Rapid dan sebagainya. Gitu. Jadi kita leverage GPU data frame. Nanti ada contohnya, jadi untuk GitHub-nya bisa cari di PyMFD atau PyGDF. Ya. Next. Nah, suaranya masih ada. Suara saya masih ini ya, kayak suara robot ya. Halo.
Oke. Kemudian di ranah machine learning and data science, kita ada tiga open source tools yang kita coba integrate juga. Jadi Omnisci itu ketika masuk ke ranah data science kita punya IBIS di sana. Jadi IBIS ini untuk data processing-nya, untuk help data processing on top of Omnisci. Kemudian Alpine sebagai visualization di data science area. Kemudian kita integrate juga dengan Jupyter Environment, Jupyter Notebook. Gitu. Next. Oke, jadi ini immerse kita integrasi dengan Jupyter. Jadi ada icon Jupyter di sana. Jadi data science bisa langsung code machine learning function or library or process. Dan itu semua nanti bisa di-push back ke immerse untuk divisualkan. Ini kan yang banyak menjadi kendala sebenarnya di ranah data science. Kita bisa bikin model, tapi how to bring back that model into some business insight, itu biasanya toolsnya yang agak susah. Datanya harus di-sampling, dipindahin lagi ke database lain, dibuat dashboard. Ketika modelnya di-tuning, proses itu harus diulang. Itu yang membuat cycle data science atau AI itu lama untuk sampai ke bisnis. Dan kita coba jembatan itu sehingga dari Jupyter Environment kita bisa push back directly ke immerse. Itu yang kita lakukan di data science. Next. Oke, apa sih yang kita lakukan dengan Vue dan Jupyter? Yang pertama adalah bisa untuk query billion of data points di Jupyter. Tadi saya jelaskan ada IBIS. Jadi IBIS ini interface untuk doing analytics. Jadi pakai Python. IBIS ini komennya dia punya beberapa function. Jadi lebih mirip ke Pandas gitu kali ya kalau di Python. Tapi nanti di-execute-nya di Omnisci. Yang kedua juga selain query biasa, itu bisa juga untuk data modeling atau jalanin AI workload, karena Jupyter yang tersedia di Immerse itu sudah diintegrasi juga dengan NVIDIA Rapids. Jadi kalau di Rapids itu ada CUML untuk machine learning library-nya, so the data scientist bisa build prediction or clustering dan sebagainya di sana juga dengan powernya GPU. Yang kedua adalah visualisasi. Jadi integrasi dengan Omnisci Immerse, kita tadi bisa push back data hasil dari Immerse untuk divisualkan. Yang ketiga adalah agility. Jadi ini lebih kepada bagaimana pertukaran data antara Omnisci Environment dengan Python Data Science Environment ini lebih seamless, lebih efisien di sisi hardware, di sisi RAM, di sisi GPU RAM. Karena kita melakukan zero copy of data, datanya nggak di copy, datanya cuma ada di RAM, bisa diakses bersama, kira-kira seperti itu. Next. Nah, itu tadi dari sisi Omnisci-nya sendiri, dari standalone-nya ada database, ada rendering, geospasial, ada immerse, kemudian ada data science. Sekarang saya masuk ke, jadi Omnisci ini bisa berdiri sendiri atau gimana cara mengintegrasikan dengan sistem lain. Next. Next. Oke, ini existing big data architecture reference yang biasanya ditemui di enterprise ya. Sudah banyak enterprise pakai Hadoop, jadi mereka pakai Hadoop untuk data lake dan semantic layer. Jadi yang tengah ini, yang big data platform data lake ini lebih fungsinya lebih kepada storing the data. Nah, untuk yang big data API semantic layer ini serving the analytics functionnya gitu. Makanya di sini ada Impala, Hive, Spark, HBase, Kudu dan segala macam. Dan application itu biasanya connect-nya ke semantic layer gitu. Sementara datanya tetap di-store di big data Hadoop. Nah, apa yang Omnisci lakukan next adalah kita posisikan Omnisci sebagai data processing layer, bukan untuk storing the big data. Karena untuk store the big data, Hadoop doing really good job
ya. Jadi data yang tetap ada di Hadoop, kita punya connector untuk bring the data to Omnisci. Omnisci akan lakukan analisisnya dan connect ke front-end application. It's very simple karena konektor-konektornya semua sudah kita sediakan. Bisa ambil data dari Hadoop atau direct stream dari source system. Bisa dari legacy atau data warehouse lain, bisa dari crowdsource data, atau open data set, atau API, data API, provider, segala macam. Itu bisa direct stream juga. Nah, untuk archiving-nya, karena sebenarnya Omnisci ini kan working in a GPU RAM, gitu ya, sistem RAM dan GPU RAM yang relatif lebih kecil. Maka kita akan leverage Hadoop lagi untuk archiving, itu archiving untuk data-data lama. Jadi kita work side by side. Ini nggak harus Hadoop juga sih, kalau misalkan mau punya kayak Sun atau NAS sendiri untuk storing the data yang lebih besar, itu juga possible untuk dilakukan. Gitu. Jadi Omnisci ini lebih ke processing layer. Next, klik lagi. Ini bedanya kenapa kita lakukan next lagi. Kita lakukan dengan Omnisci. Biasanya differentiation-nya adalah ketika ada standard reporting ini lewat jalur data link biasa via Full Server. Yang Omnisci handle itu lebih kepada streaming sama geospatial data. Kalau ada geospatial report atau streaming data set, itu best fit untuk masuk di Omnisci dan divisualisasikan lewat Dynamics. Next. Kemudian di sisi next lagi, next lagi, klik lagi. Nah, ini yang terjadi di sebelah kiri ini dengan BI approach additional. Kalau kita jalani geospatial analysis itu, kita punya table with billion record of geospatial, kemudian non-geospatial datanya diproses oleh CPU base, kemudian geospatial datanya itu bisa dikirim ke klien. Jadi ini bisa jadi ada network bottleneck, transfer billion of record di sini, kemudian visualnya di render di sini. Sementara yang zip aggregation-nya juga dia jadinya bottleneck. So it's very slow sama susah sekali untuk membuat geospatial analysis. Next. Ya, ini ada rendering power limitation tentunya kalau di laptop. Next. Nah, apa yang Omnisci lakukan itu kita pecah tetap sama non-geospatial data itu akan di-compute di Omnisci DB. Next. Jadi dengan GPU power aggregation ini 100 kali lebih cepat. Kemudian untuk geospatial datanya kita bawa ke Omnisci Vega rendering engine. Jadi gambarnya di render di sini. Next, sehingga yang dikirimkan ke klien itu sudah satu image kecil PNG. Jadi klien ini cuma overlay hasil geospasialnya di browser. Next. Nah, Oke, sebelum masuk ke installation, ini lebih ke technical, kita akan cepat. Saya mau demoin satu. Jadi saya akan balik ke screen saya karena ini online demo. Mudah-mudahan nggak bermasalah ya. Oke. Bisa dikonfirm ini gambarnya kelihatan ya browser saya ya? Jelas, Pak. Ini salah satu demo Omnisci terkait shipping. Gitu. Jadi ini kita tracking pergerakan kapal. Ini datanya bisa dilihat ini 11 miliar record. Itu 11 miliar record dan ini adalah geospatial rendering kita. Kita di sini ngerender pergerakan kapalnya. Ini gambar kecil yang di-generate dari 11 miliar record. Ini ketika saya geser-geser, it's very snappy. Gitu ya. Nah, ini lihat gambarnya blur, kemudian tunggu sebentar. Ini sebenarnya processingnya cepat, cuman transfer data dari servernya ke PC saya nanti agak lambat. Nah, kita bisa lihat very detail di sini. Cuman kita bisa lihat di satu titik itu ada kapal ID-nya berapa, vessel type-nya apa, longitude, latitude, dan sebagainya. Gitu. Dan ini tampilan immerse by the way. Kita bisa bikin reporting kayak gini. Kalau misalkan saya mau fokus kepada fishing kapal fishing gitu. Jadi saya bisa klik di sini, ini langsung filtering sendiri dan buat dashboard ini no code. Artinya kita cuma tinggal drag and drop
klik di chartnya apa, dan kita bisa lihat tadi saya filter phishing, sekarang yang dilihatin dari data phishing. Kalau misalkan di tahun segini dia polanya kayak gimana, ketika saya geser itu gambar yang akan di-generate beda lagi. Nah, terkait untuk tracking ini juga bisa untuk tracking gitu ya. Jadi misalkan dari kapal-kapal ini saya bisa lihat, oh mungkin di daerah sini adalah daerah terlarang. Saya bisa gambar, saya mau lihat kapal-kapal mana yang masuk di daerah sini. Nah ini ada kapal kargo, ada kapal tanker, jumlahnya nggak banyak. Kemudian saya mau filter misalkan, oh harusnya daerah sini itu kapal ini udah nggak boleh masuk daerah sini. Saya bisa filter, cari kapal tug di daerah sini yang panjangnya yang terlalu panjang. Nah, saya dapat misalkan di sini kita lihat, oh cuma ada satu kapal. Jadi dari 11 miliar record saya sekarang dapat satu kapal. Kalau saya gerakin di sini mungkin lebih banyak. Ada berapa kapal di sini? Yang masuk dari ini ada 11 kapal gitu. Dan functionality lainnya adalah kita bisa lihat over time. Ini kan tadi kita filter misalkan kalau di 2010 aja nih, 10 kapal ini jadi cuma ada 7 kapal di daerah sini. Kita bisa lakukan tracking dari video ini. Di Immerse ini kita punya mode untuk cohort builder. Jadi kita bikin tracking berdasarkan MMSI. MMSI ini apa namanya? ID kapalnya, gitu ya. Saya save. Nah, sekarang dari 8 kapal ini kita akan fokus ke 8 kapal tadi. Saya mau lihat pergerakannya over time dari 7 atau 8 kapal tadi kemana aja. Nah, dia ternyata geraknya cuma di sini-sini aja over time. Dia nggak ada pergerakan lain. Gitu. Nah, ini bisa jadi indikasi. Jadi ini kapal-kapal baru yang tiba-tiba masuk ke daerah bisa di extract. Jadi ini ada tracking functionality-nya. Gitu. Nah, sebenarnya Immerse ini dia di belakang dia mengenerate SQL seperti ini untuk di-execute di Omnisci database. Jadi ini lebih kepada business analyst yang nggak terlalu paham SQL, nggak terlalu paham coding dengan Python, tapi dia bisa explore data dari miliaran record. Dan speednya juga, anyway demo ini jalan hanya di satu node. Jadi satu node-nya mungkin setara sama di JX1-nya Gunadarma, lebih besar sedikit lah. Itu bisa sampai 11 miliar record data. Jadi itu sedikit overview tentang platformnya. Gitu ya, saya stop share, mungkin bisa balik ke PPT sedikit untuk saya masuk ke Nah, gimana untuk start? Jadi kita masuk ke installation. Jadi kalau ibu bisa coba juga bisa ke docs.omnisci.com. Nggak harus pakai GPU anyway. Kita punya CPU version. Tapi karena Gunadarma punya DJX1 mungkin bisa juga di-deploy as a Docker. Gitu. Jadi lebih bisa di-manage, misalkan pakai 2 GPU untuk Omnisci, yang lainnya untuk data science tools, atau 1 GPU di science Omnisci, yang lainnya untuk database tool, is very possible. Kita punya dokumentasi yang detail di sini. Next, untuk proses instalasinya, jadi dari mulai install dependensinya apa saja, kemudian kalau pakai Tarball, kemudian di config-nya seperti apa. Itu ada semua di docs.omnisci.com. Next. Nah, kemudian apa sih yang jalan di sana? Jadi untuk ngecek ya, kita biasanya punya 3 main proses. Omnisci Web Server ini untuk serving Immerse-nya tadi, Omnisci Server ini untuk serving database-nya, sama Apache CalcSite ini untuk query processing engine-nya. Itu kita juga open beberapa port yang ini bisa jadi panduan untuk connect ke misalkan ada SQL ID yang lain atau mau connect ke dashboard lain.
bisa via ODBC, jadi bisa port 623 atau immerse default dan port 673 bisa jadi bisa 674. Dan ini HTTP port ini lebih ke API, jadi kita punya API juga dalam bentuk Swift API di port 678. Jadi ini untuk integrasi. Next. Kemudian untuk loading data pun sangat mudah. Jadi kita punya SQL command importer. Jadi tinggal filenya apa, CSV atau compress, uncompress atau geospatial data seperti shapefile itu bisa juga langsung diimport. Semuanya sudah ada di dokumentasi kita dengan contoh dan step-stepnya, bisa dicoba. Next. Ini beberapa functionality OmniSQL. Jadi nanti slide-nya boleh di-share ke yang ikut. Jadi untuk reference, jadi saya nggak perlu terlalu detail di sini. Series of comment. Next. Jadi BC juga ketika install OmniSci itu jadi BC-nya sudah included gitu ya di OmniSci. Next. SQL import ini untuk migrasi data dari database lain ke OmniSci bisa digunakan dengan JDBC Connector. Next. PyMapD ini mungkin yang lebih menarik untuk data science activity gitu ya. Jadi kita punya Python library, tinggal di-install, bisa pakai Conda atau pip install PyMapD atau Conda install PyMapD. Kemudian dia bisa langsung connect ke OmniSci-nya seperti di sebelah kanan. Kemudian doing query di sana, select IPC GPU. Jadi ini query-nya akan di-execute di GPU. Jadi query seperti ini akan di-execute di GPU. Ini OmniSci. Next. Ya, jadi query-nya bisa pilih, ada yang bisa di-execute di GPU, ada yang bisa di-execute di CPU. Next. Nah, ini juga PyMapD bisa support untuk loading data. Next, bisa jadi contoh di sana. Nah, ketika OmniSci melakukan analisis data itu sebenarnya apa yang dilakukan? Jadi data dari SSD itu di-load dulu ke CPU RAM, jadi kemudian di-load lagi ke GPU RAM. Jadi ini prosesnya under the hood, datanya di-store di disk, query disubmit ke OmniSci. OmniSci akan generate query plan dan generate CUDA code-nya gitu ya untuk analisis datanya. Kemudian datanya di-load ke CPU RAM, kemudian data yang akan dianalisis di-load lagi ke GPU RAM untuk diagregate di sana, kemudian dibalikan lagi ke klien sebagai hasil. Next. Nah, ini contoh penggunaan OmniSQL untuk melihat ketika misalkan saya melakukan satu query, select suatu from nama table gitu ya, datanya ada di CPU ini, ada kita pakai paging datanya, kita bikin chunky juga. Habis itu kita bisa lihat ketika melakukan agregasi. Contoh yang kedua, apa sih yang terjadi di GPU? GPU-nya sudah diisi oleh data seperti apa aja, itu bisa dipakai di OmniSQL untuk melihat bagaimana data itu diproses. Next. Immerse juga sangat mudah seperti yang tadi saya tunjukkan. Nanti setelah install bisa dicoba-coba, dan data manager bisa langsung kita punya GUI untuk import data juga langsung dari local file atau connect ke S3. Next. Kita punya SQL editor bawaan juga di sana. Jadi kalau nggak punya SQL IDE atau nggak mau masuk ke mesinnya untuk CLI, doing some CLI command, bisa dari Immerse untuk jalanin query. Next. Next. Ya, jadi itu capability-nya. Sekali lagi untuk semua dokumentasi teknis contoh itu semua ready untuk dikonsum di docs.omnisci.com. Silahkan bisa digunakan di sana. Kemudian ketika kalau misalnya ada technical limitation atau ada hambatan teknis, saya bisa bantu juga, bisa dikontak juga. Mungkin kontak saya nanti bisa didapat dari tim panitia kali ini. Terima kasih.
Itu aja. Monggo untuk kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Gulang atas paparan yang sangat menarik ya, sangat membuka pikiran kita semua. Mungkin saya persilakan kepada Bapak, Ibu peserta, rekan-rekan dosen untuk bertanya kepada Pak Gulang baik mengenai Omnisci ataupun proses data analytics ini sendiri. Karena pengalaman beliau sangat luar biasa gitu memproses begitu banyak data. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan proses penelitian, baik itu jenjang studi S3 ataupun juga proyek penelitian lainnya, hibah dan lain sebagainya, mungkin bisa didiskusikan juga, karena topik ini kan juga masih baru ya, karena mungkin memang machine learning itu sudah lama ada gitu ya, dari udah lama, cuman hanya pendekatannya itu kan saat ini berbeda dengan seiring pertambahan teknologi yang begitu berkembang gitu, sehingga kalau dulu kita bicara lagi tentang yang sekarang rame dibicarakan itu deep learning, dari dulu sebenarnya kan sudah ada gitu ya, hanya memang pendalamannya belum seperti sekarang, karena pada saat itu kendalanya adalah ANN ini kan kendalanya di computation power. Pada saat dulu itu computation powernya masih sangat terbatas, sehingga ya nggak berkembang, justru algoritma lain lebih berkembang, machine learning dan sebagainya. Kemudian ya sekarang dengan computation power yang ada, ya sekarang akhirnya ANN ini berkembang menjadi ya sekarang orang mungkin lebih kenalnya dengan deep learning dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini sesinya kesempatan yang sangat berharga gitu untuk Bapak Ibu dapat bertukar pikiran. Jadi saya persilakan Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand pada menu participants untuk menyampaikan. Nanti akan kami persilakan satu persatu sehingga tidak ada suara feedback yang saling bertabrakan. Mungkin ada yang saya mau bertanya buat Mbak Asti. Ya baik, silakan Pak. Langsung aja nggak apa-apa ya? Iya silakan langsung Pak. Oke, selamat pagi Pak Gulam nih. Saya masih blind ya. Yang saya tangkap ini tadi Omnisci ini data processing layer ya, fungsi utamanya Pak Gulam. Ya betul. Jadi kita lebih ke database untuk analytics, kemudian ada visualization-nya juga. Oke. Nah ini kan secara teknologi wah banget ya, khusus bagi saya pribadi ya tampilannya. Dan dia juga bisa menghilangkan bottleneck ya. Cuma apakah ini mensyaratkan harus superkomputer ya, karena saya lihat ada GPU, atau memang laptop biasa itu bisa tanpa melalui superkomputer? Dan kalau memang bisa ya spek minimal itu seperti apa? Nah yang kedua Pak Gulam ya, maaf nih diborong. Kalau yang saya lihat tadi ada 3 platform open source ya. Saya lupa, yang saya ingat itu Python aja itu ya. 2 lagi lupa saya karena tadi saya nggak catat. Apakah platform lain misalkan ya saya pakai Wolfram Matematica itu kan juga lumayan deh sebenarnya. Cuma memang hambatan kita ini ya sebagai akademisi ya di sana tadi apa yang seperti dibilang Mbak Asti itu, kemampuan pengolahan datanya, kecepatannya itu jadi saya pernah mencoba ya dikit-dikit ya. Waktu machine learning 3000 ya itu data masih oke, nah naik sedikit udah jadi nunggu. Akhirnya harus makan dulu segala. Nah, ini kan suatu terobosan. Itu aja kira-kira Mas Gulam. Silakan, mohon pencerahan. Oke, terima kasih. Pertama untuk spek minimum, Omnisci ini idealnya memang ketika dideploy untuk data yang sangat besar itu ada di GPU gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung nanti berapa jumlah data yang bisa di-compute. Contohnya kita juga baru bukan rilis sebenarnya, ini preview edition. Kita punya Mac preview edition, jadi kalau punya MacBook itu bisa diinstal even yang nggak ada CPU-nya gitu ya. Nah saya coba juga, jadi untuk saya ada preview 10 juta report itu masih cepat, masih di bawah 1 detik. Lumayan. Yang kalau spesifikasi minimum jadi nggak harus pakai GPU juga, cuman tadi minusnya akan komputasi powernya, speednya
pasti akan jauh lebih rendah daripada yang GPU. Tapi CPU processing kita pun sudah dioptimize, jadi bisa punya laptop dengan spek RAM 8 GB kali ya sekarang ya. Kalau 4 GB udah habis OS 2 ya. Paling nggak ada 8 GB untuk datanya juga. Nggak harus ada GPU-nya, tapi mungkin dengan prosesor Intel i5 atau consumer biasa AMD 5 gitu, itu masih bisa sih. Saya sendiri personally, saya di rumah itu memang punya gaming PC, nggak gede, itu cuma i7, kemudian RAM-nya kebetulan baru saya tambah RAM-nya 32 sama satu GPU yang buat gaming RTX 2070 gitu ya. Itu saya bisa ngolah sampai ratusan juta record sih. Jadi dengan model gaming PC yang ya quite decent gaming PC lah, itu udah bisa buat analisa juga, jadi bisa buat dua gitu. Atau bahkan biasa juga masih oke. Kalau misalkan pakai, saya sarankan pakai sistem operasinya Linux gitu ya, atau kalau ya Mac karena ada Win, atau kalau di Windows install di pakai Docker, itu juga bisa pakai yang CPU versionnya. Yang kedua tadi masalah ini ya, data processingnya, karena data dari ratusan ribu naik sedikit udah agak lambat di matematika gitu ya Pak ya. Nah, memang Omnisci sendiri ini kita tidak keluarkan satu GPU library khusus untuk machine learning. Salah satu investor kita sebenarnya NVIDIA adalah investor kita, jadi kita leverage teknologinya NVIDIA. Kalau saya bisa sarankan, menggunakan Rapids gitu ya. Jadi processingnya, jadi saya juga lagi coba untuk memindahkan beberapa. Jadi saya ada beberapa processing sebelumnya untuk geospatial processing pakai ArcGIS untuk create Voronoi polygon contohnya gitu ya, untuk hitung network inferencing. Nah itu lambat sekali memang pakai CPU based solution, meskipun hardware ada GPU-nya, tapi software-nya nggak bisa jalan di CPU. Nah, to be honest, Omnisci nggak punya capability seluas itu, tapi kita punya NVIDIA Rapids integrated di dalam Omnisci. Jadi sebenarnya di dalam Omnisci, tapi saya harus bilang bahwa ini bukan punyanya Omnisci, ini kita integrate dengan punyanya NVIDIA. Ini open source tool, jadi kalau Bapak bisa cari Rapids AI NVIDIA, bisa download di sana. Kalau punya GPU system itu lebih baik lagi. Jadi di sana ada library kayak CUDA, udah data frame. Ini lebih kayak kalau di Python itu kayak PyTest, CUML, Guna Machine Learning. Ini lebih kayak scikit-learn, mirip-mirip sintaksnya saya udah coba. Kemudian ada CU Special. CU Special ini untuk spatial operation. Gitu ya. Kalau yang CPU versionnya biasanya kita pakai kayak ArcGIS atau PostGIS dengan PostGIS-nya gitu. Ini ada CU Special yang akan dieksekusi CPU. Ada juga CU Graph untuk graph processing, itu juga dia punya. Jadi Rapids AI ini dari NVIDIA memang sudah komplit, dan itu bisa dijalankan terpisah juga sebenarnya dari Omnisci, jadi nggak harus ada Omnisci gitu. Kalau Rapid NVIDIA itu mensyaratkan harus memakai supercomputer di DGX itu ya? Nggak harus pakai DGX, jadi pakai GPU, maksudnya GPU kecil itu nggak masalah. Saya pernah juga pengalaman, saya dulu pernah punya laptop dengan GPU-nya mobile itu yang MX 230 or something. Itu adalah di laptop seriesnya, saya nyebut merek aja Asus gitu, saya punya itu satu. Itu untuk mainan Rapid itu masih bisa, paling nggak untuk testing. Jadi biasanya kalau yang saya sarankan adalah ketika development, ya mungkin bisa di laptop sendiri dengan data yang kecil, tapi nanti untuk large scale-nya karena Gunadarma udah punya DGX1 gitu ya, mungkin bisa dipindahkan ke sana untuk processing-nya, untuk yang lebih powerful-nya. Tapi tools seperti Omnisci, Rapids,
sorry saya belum cek apakah Revit bisa jalan tanpa ada GPU atau enggak, tapi ya bisa dicek sih di website-nya. Tapi kalau misalnya bisa, jadi modenya gitu, development di device kecil aja mungkin datanya bisa di sampling karena ngejar cepatnya gitu ya, nanti tes di data besarnya udah di DGX system. Kayak gitu mungkin strateginya Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih kan pasti. Iya sama-sama Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk rapid mungkin saya bantu elaborasi ya Bapak Ibu, karena DGX ini memang sudah ada lama di Universitas Dharma, hanya memang belum dieksplorasi lebih jauh oleh rekan-rekan gitu. Dan juga karena settingannya kan juga sedikit berbeda gitu, sehingga kita perlu training terlebih dahulu supaya setiap sivitas akademika bisa menggunakannya gitu dengan ini. Nah nantinya ke depannya MNISA ini akan dideploy di DGX1 kita Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir dengan komputasi power yang perlu dimiliki oleh perangkat-perangkat yang, jadi mungkin tadi Pak Gulam sudah menjelaskan juga untuk deploy, untuk mencoba-coba kita bisa mencobanya di laptop kita, dan umumnya nggak spesifikasinya tidak perlu yang tinggi ya Pak, bisa tetap jalan gitu. Tapi untuk mendeploy data yang cukup besar, nanti Bapak dan Ibu bisa terkoneksi dengan DGX1 yang dimiliki oleh kampus gitu, sehingga nggak ada lagi pembatasan kemampuan komputasinya. Ya, saya mau share sedikit aja, mungkin bisa di-explore ini ya, saya share ini revit.ai. Jadi bisa baca di sini, bisa langsung download juga. Ini ada banyak functionnya. Kemudian dia tinggal download as Docker. It's very easy, tinggal pilih mau pakai Docker, mau pakai kuda berapa. Oh ya, ini harus pakai GPU. Kalau nggak ada GPU-nya nggak bisa. Kemudian yang kedua, mulai belajar Revit sebenarnya. Jadi ini di luar opsi saya, karena saya juga harus mendalami apa itu GPU data analytics dengan Revit. Itu saya lagi senang berkompet di sini. Kalau ke GitHub dia punya ada Revit community, notebooks contrib. Ini banyak sekali contoh-contohnya gimana kita memanfaatkan Revit untuk visual learning atau graph atau geospasial. Ini sangat membantu sih. Kemarin saya sempat lihat coba beberapa yang menarik juga, jadi lebih kepada basic training Revit lah. Baik, mungkin tadi jawaban dari Pak Gulam sekaligus menjawab pertanyaan Pak Antonius ya, bahwa mungkin ada platform Omnisa ini memerlukan spesifikasi minimum atau laptop dan PC untuk install Omnisa. Tadi jawabannya ya laptop biasa sebenarnya nggak apa-apa ya Pak, selama laptop tersebut punya kemampuan untuk memproses data yang Bapak Ibu miliki gitu. Untuk data yang lebih besar mungkin harus dideploy menggunakan fasilitas yang memanfaatkan GPU. Dan juga untuk data analytics-nya ini kan sebenarnya di overlay dihasilkan, kalau misalnya Bapak Ibu tadi melihat di grafiknya gitu yang sudah Pak Gulam jelaskan, Omnisa ini menyediakan layer untuk data processing-nya dan data store-nya tetap di kita gitu ya Pak. Gitu, ya, data store-nya bisa di hard disk biasa, bisa di Hadoop atau di mana pun bisa. Betul. Jadi dan itu nantinya akan dikirimkan lagi. Jadi data prosesannya ini sebenarnya ketika Bapak Ibu tadi lihat overlay, ketika di zoom gitu ya, banyak dots data dari 11 miliar data itu diprosesnya di Omnisa ya Pak? Ya. Betul. Jadi yang dikirimkan adalah hasil pemrosesannya dalam bentuk PNG. Jadi saya rasa untuk pemrosesan di kitanya di dashboardnya sendiri tidak memerlukan sesuatu komputasi power yang tinggi.